meskipun dengan separuh buah kurma. Mereka tidak mengatakan seakan haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Kami akan menjadi orang yang ahli sodakoh dan menjadi golongan orang-orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita memulai hari-hari kita dengan senyuman. Karena barang siapa yang bisa tersenyum mulai pagi hari, maka dia akan bahagia dan tersenyum sepanjang hari. Saat ini kita akan membahas tentang tema merubah takdir dengan sedekah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk membeli seorang budak di pasar agar ada yang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sayyidah Aisyah dikasih uang yang banyak agar membeli budak yang bagus dan berkualitas. Karena memang zaman itu adalah zaman perbudakan. Sehingga ada manusia-manusia yang dijual belikan. Memang kalau budaknya itu sehat, masih muda, harganya mahal. Kalau tubuhnya kurus, sakit-sakitan, mencret, itu murah. Nah ketika itu Sayyidah Aisyah memilih dan membeli budak yang bagus dengan harga mahal. Ketika itu kemudian diajak pulang. Belum sampai di rumah. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Ya Muhammad, budak yang barusan dibeli oleh istrimu itu tadi tolong. Jangan sekali-kali kau izinkan masuk ke dalam rumahmu. Akhirnya Rasulullah tanya, loh mengapa malaikat Jibril? Karena catatannya, takdirnya sebagai calon penghuni neraka. Tak layak dan tak patut seorang calon penghuni neraka masuk ke dalam rumah Rasulullah yang disucikan oleh Allah, yang di dalam Al-Quran dikenal dengan Ahlul Bait. Sebagaimana firman Allah, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijasa ahlal baiti wa yudhahhirakum tadhhira. Akhirnya Rasulullah keluar rumah mencegat jangan sampai budak itu masuk ke dalam rumahnya. Begitu di hadapan Rasulullah dikasih tahu kalau tidak boleh ikut Rasulullah, budak ini langsung nangis. Tidak henti-hentinya dia menangis terseduh-seduh. Karena harapannya ingin menjadi keluarga besar Rasulullah. Ingin menjadi bagian Ahlul Bait. Ingin mendapatkan syafaat langsung dari Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak mengizinkan berdasarkan larangan malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah itu mengsakkan. Apa mengsakkan itu? Tidak mentala. Rasulullah kepingin menghibur hatinya. Ingin memberikan kenang-kenangan. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam rumah. Ternyata tidak ada satupun barang yang berharga yang bisa diberikannya. Rasulullah hanya menemukan satu biji buah kurma. Kemudian dikasihkan. Dengan mengatakan semoga satu buah kurma ini kelak bermanfaat bagi kehidupanmu di masa mendatang. Akhirnya dia pamit pulang sambil meratapi nasibnya. Kurma dari Rasulullah SAW inilah kemudian dimakan sedikit demi sedikit. Dilalah tinggal separuh. Di tengah jalan ada seorang pengemis yang kelaparan yang memintanya. Karena tidak ada satupun barang yang bisa diberikan kecuali separuh buah kurma sisa dari Rasulullah tadi, itulah yang dikasihkan. Dilalah, itu bersamaan dengan ridho Allah. Akhirnya malaikat Jibril turun yang kedua kalinya kepada Rasulullah SAW. Kemudian bilang, ya Muhammad, budak yang barusan kau suruh pulang itu tolong panggil lagi kemari. Jenengane gimana sih kat jari Rasulullah. Tadi katanya suruh pulang, sekarang suruh manggil kemari. Akhirnya singkat cerita
Rasulullah mencari budak itu dan diajak kembali ke rumah Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, apa yang menyebabkan budak ini disuruh mengajak kembali ke rumah? Dijawab oleh malaikat, karena catatannya telah dirubah oleh Allah. Apa yang menyebabkan catatan itu berubah, kata Nabi? Dijawab oleh malaikat Jibril, karena sodakoh yang diberikan kepada seorang fakir yang kelaparan di tengah jalan dengan separuh buah kurma pemberianmu tadi. Nah, akhirnya Rasulullah kemudian menyampaikan sabdanya, ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Jagalah dirimu dari sentuhan api neraka dengan separuh buah kurma. Nah, jadi inilah yang disebut asbabul wurud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Peristiwa yang melatar belakangi sehingga Rasulullah menyampaikan sabdanya, jagalah dirimu dari sentuhan api neraka meskipun dengan separuh buah kurma. Salah satu manfaat dan fungsi sodakoh di samping bisa merubah takdir juga menjadi tameng dan benteng siksa kubur dan siksa akhirat nanti. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ketika penghuni kubur ini disiksa oleh Allah, mereka semua menjerit mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, mbok inggih saya ini panjenengan beri kesempatan hidup kembali ke dunia walaupun sebentar saja. Jika engkau perkenankan kami hidup kembali ke dunia, mereka tidak mengatakan seakan haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi mereka mengatakan fa'as-sodako wa akum minas sholihin, kami akan menjadi orang yang ahli sodako dan menjadi golongan orang-orang yang soleh. Saya kira demikian saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.